Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan insyaallah keluarga kita, anak kita, istri kita dan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita pergi ke masjid, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar tidak mengganggu saudara kita yang lain. Apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita pergi ke masjid agar kita tidak mengganggu kekhusyukan saudara kita? Mari kita simak beberapa hal berikut, insyaallah membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita terus menjadi orang yang lebih baik, terutama lebih baik dari segi pengamalan agama kita. Yang ingin saya garis bawahi adalah pada kesempatan ini, bagaimana kita menjadi orang yang tidak mengganggu saudara kita ketika kita berada di masjid. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, dari segi aroma badan kita. Kita harus perhatikan apakah kita itu kondisi kita wangi atau bau. Kalau kita dalam keadaan bau, itu akan mengganggu saudara kita ketika kita sedang sholat berjamaah. Usahakan, disunahkan juga menggunakan wewangian untuk laki-laki. Gunakan parfum agar parfum terserah, parfum yang alkohol, non alkohol. Ada yang berpendapat kalau yang alkohol tidak ada masalah karena itu bukan untuk diminum. Nah, ada juga yang berpendapat makruh, tapi kalau mau mengambil amannya bisa kita menggunakan yang non alkohol. Pertama, jaga keharuman badan kita. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang tidak bergambar, tidak bertulisan yang membuat orang itu menjadi kacau khusyuknya. Contoh misalkan di belakang kita ada tulisan-tulisan sesuatu, itu akan mengganggu saudara kita yang ada di belakang kita. Dia akan mungkin secara tidak langsung atau tidak sengaja membaca bacaan yang ada di punggung. Kemudian yang berikutnya adalah untuk bacaan kita, lafaz kita. Memang dianjurkan rukun qauli itu diperdengarkan. Diperdengarkan ini maksudnya disuarakan dengan suara yang sir, tidak keras. Jadi cukup antara mulut kita dan telinga kita mendengar. Jangan sampai di sebelah kita itu terlalu besar. Bacaan kita itu terlalu kuat. Jadi dia akan terganggu dengan ucapan kita. Misalnya jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi kelihatan seperti besar sekali suaranya. Jadi cukup mulut kita dan telinga kita yang terdengar. Nah, itu akan setidak-tidaknya kita membantu untuk mengurangi ketidakkhusyukan dari saudara kita atau di sebelah kita. Sebenarnya saudaraku yang dirahmati Allah, banyak hal lain yang mungkin perlu kita perhatikan dalam salat kita. Bagaimana kita tidak mengganggu saudara kita yang sedang salat, kekhusyukannya terutama ya. Nah, kita harus perhatikan beberapa hal tersebut. Mungkin banyak lagi yang lain. Mungkin bagi kita yang sendiri yang merasa terganggu, belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk ikhlas semua, karena semua adalah cobaan untuk kita. Yang merasa melihat tulisan, usahakan tundukkan kita ke bawah, pandangan kita ke bawah. Kemudian kalau kita mendengar suara-suara yang tidak baik, misalkan suara dari handphone misalnya, belajarlah sabar. Kadang ada saudara kita yang terlupa untuk mematikan handphonenya atau men-silentkan handphonenya, sehingga dia ketika ada panggilan itu berbunyi dan seluruh jamaah masjid terganggu. Nah, itu juga kita sebagai muslim diusahakan lihat dulu silent
atau dalam keadaan mati, atau kalau kita memang kita khusyuk mau berangkat ke masjid, tinggalkan dulu sementara handphonenya, tidak perlu kita bawa. Tapi kalau memang ada keperluan, coba di silent saja, jangan lupa untuk dimatikan sementara ketika sholat sedang berlangsung. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah ridho kepada teman-teman semua, semakin cinta kepada teman-teman semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Insya Allah kita akan tambah-tambah pengajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dalam dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.